Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPD Kaltara. Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD IWAPI Kalimantan Utara. Masa bakti tahun 2022-2027. Ketua DPD Ikatan Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kaltara, Ibu Haja Sri Sulartiningsi, SIKOM, MIKOM.
bagaimana, atau mungkin suami atau kondisi lingkungan keluarga? Iya, memang dari lingkungan keluarga sejak kecil itu kan memang mama itu pedagang. Oh, pedagang. Dari sekian banyaknya anak-anak mungkin ya warisan itu diturunkan kepada saya. Ibu berapa bersaudara? 6 bersaudara. Jadi yang satu sudah meninggal, saya anak kelima. Satu-satunya yang menjadi pengusaha dalam arti. Iya, betul. Karena dari kecil saya seneng bantu mama gitu. Gak tau lah kenapa ya kalau mama bergerak gitu, berdagang, kayak saya tuh ngikut bantuin dari mulai subuh kan, bangun sholat, ke dapur gitu, senang aja kalau ngedengerin mama udah bangun, kayaknya rasa pengen bangun juga nih walaupun saudara yang lain masih terlelap ya. Akhirnya mungkin dari situlah akhirnya jiwa dagang itu sudah akhirnya belajar dari situ, oh seperti ini mama ya menjadi inspirasi saya ya dari kecil, bahwa hidup itu harus berjuang. Seperti ini susahnya orang tua ya mencari nafkah untuk anak-anaknya. Akhirnya tergugah lah dari situ sampai sekarang ini seperti itu. Memang mama menjadi seorang inspirator untuk saya, sekaligus sebagai orang tua yang memang betul-betul sangat berharga buat saya. Dan Alhamdulillah Kak, mereka itu loh, saya bilang Allah kasih saya mereka itu anak-anak yang kuat, anak-anak yang paham sama keadaan orang tuanya. Jadi Masya Allah, pokoknya mereka itu saya cuma bilang makasih sama mereka sih. Makasih sama mereka udah ngertiin saya, udah ngertiin keadaan saya yang saya memang harus membahagiakan mereka. Itu cuma satu tujuan saya, harus bisa membahagiakan mereka. Dan mereka pasti bangga dengan ibundanya ya. Iya, alhamdulillah. Seperti sekarang kita saksikan bahwa Iya, Koko sudah berhasil membuat satu gebrakan menjadi salah satu pengusaha yang kita kenal ya di Tanjung Sewa. Spirit bahwa anak-anak mereka masih punya masa depan. Justru mereka yang selalu support kalau misalkan saya lagi sedih di rumah gitu. Kadang saya nggak mau sedih di rumah Kak. Kadang saya suka pergi kemana gitu, saya luapkan dulu. Misalkan saya lagi nangis, lagi sedih, lagi ada masalah apa gitu, saya pasti pergi keluar. Saya nangis, kadang numpang di rumah teman, di pos teman, dek numpang yang mau nangis sebentar gitu. Udah, saya nggak mau ngasih lihat ke mereka kalau saya sebenarnya kuat. Kadang sih kalau misalkan saya lagi sendiri, misalkan malam gitu, kadang sendiri, ya Allah kayaknya nggak kuat deh, ya Allah kayaknya nggak kuat gitu. Jadi nggak mau kasih lihat ke mereka kalau saya itu sebenarnya nggak kuat, tapi ya harus kuat. Ya alhamdulillah, saya bilang tadi kalau kita punya usaha, kita memang harus fokuskan di sosial media. Cuma untuk beberapa bulan setelah pandemi kemarin, kendalanya itu terasa banget. Apa tantangannya? Jadi yang biasanya ke galeri itu mobil sampai gantian. Masya Allah, dulu kalau mau malam lebaran itu sampai jam 12 malam saya baru tutup. Masih melayani karena mobil ganti, kita keluar, datang motor pada belanja. Nah, ketika pandemi sampai si ibu saya sendiri, nah aku sepi banget ya galeri. Nggak apa-apa, namanya orang jualan kan nggak selamanya laku terus, saya ada seperti ini juga, nggak selamanya laku terus. Jadi ya memang ada masanya. Terus banyak juga di luar sana yang udah punya galeri sama kayak saya, dulu kan belum ada. Jadi ya nggak apa-apa nih, gitu aja. Kamu sih jarang posting. Memang kesibukan saya kemarin itu nggak bisa saya atur waktu tahun terakhir kemarin Kak. Jadi saya nggak sempat posting, kayak ada rasa males banget ya posting ini, kayaknya males banget. Tapi kalau posting kegiatan lain saya posting, tapi kalau untuk galeri saya kok kayaknya males banget gitu. Cuma ya itu tadi, saya harus gimana saya upgrade lagi nih galeri saya. Ya udah pelan-pelan deh saya bikin, saya posting lagi atau lihat ini yang terbaru nih untuk desain atau dekor-dekoran ini apa ya, atau Jadi harus update dengan saya apa yang suka. terkini. Iya benar, jadi saya suka buka di IG Kak, inspirasi rumah. Jadi kayak ini anyaman yang eceng gondong yang di karpet bulat itu kayaknya nih banyak nih yang minat.
baik kalau dalam usaha ataupun pekerjaannya, apapun itu, kalau menurut saya konsistensi. Konsisten. Dan jalanin dulu gitu, karena kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita memulai sesuatu dan kita nggak jalanin, lebih baik kita gagal dan kita tahu bahwa kita gagal daripada kalau misalnya kita udah memulai sesuatu dan kita ragu, kita mundur. Kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi itu apa kita gagal atau berhasil, karena kan sebenarnya jawabannya cuma dua, gagal dan berhasil. Iya. Lebih baik kamu tahu gagal daripada kamu nggak mendapat keduanya, kalau menurut saya. Oke. Gitu. Berarti gagal. Ya nggak menyerah, ya tawarin lagi, karena prinsipnya gini ya, menurut saya tuh manusia tuh nggak cuma 1-2 orang gitu. Oke. Banyak sekali gitu. Kamu gagal 1 itu wajar, bahkan kamu gagal 2-3 itu wajar. Tapi pasti Tuhan nggak mungkin kasih kamu tuh bekerja terus tanpa ada hasil gitu. Selama kamu konsisten bekerja dan kamu yakin, pasti tuh ada jalannya sih menurut saya. Termasuk di dalam pekerjaan apapun itu. Saya sebagai bankers pun nggak selamanya saya menawarkan produk itu juga goal gitu. Pasti ada jatuh bangunnya gitu. Sama di usaha juga gitu, pasti awal-awal itu ya setengah mati ya, kita namanya ada yang istilahnya tadi modal gitu kan. Itu yang kadang-kadang orang takut keluarkan modal nggak dapat balik. Itu adalah rugi, alasan gitu. klise biasanya. Saya nggak punya itu, modal. itu takut logis sih memulai. sebenarnya Mbak Dina. Karena siapa sih yang sekarang mau mengeluarkan uang dengan resiko rugi gitu kan. Nah sebenarnya resiko rugi itu yang harus diperhitungkan gitu. Jangan sampai kita ya ada kapasitas ruginya kita, jangan jadi kita ya istilah orang-orang umum tuh jangan menaruh telur tuh di satu keranjang gitu ya. Jadi kalau kita mau hitung untung rugi itu bikin batas gitu, bikin batas rugi kita seberapa besar. Kapan saatnya kita harus mundur? Betul, Kapan itu kita bisa bertahan? jadi ya tolak ukurnya di situ. Kita batasin nih kerugian kita sampai di sini. Kalau misalnya memang kita berjuang dan udah benar-benar berjuang melewati itu, berarti mungkin bukan di situ gitu.